Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya pada saat saya merekam deadline day IPL sudah ditutup ya. Jadi deadline day untuk jendela transfer musim panas sudah ditutup jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Tapi klub-klub ini masih diberikan waktu sampai dengan jam 7 pagi waktu Indonesia Barat untuk menyelesaikan dokumentasinya ya. Jadi untuk masalah dokumen dan administrasi itu masih ditunggu sampai dengan jam 7 pagi ini. Ya, teman-teman, seperti biasa ini hari Sabtu kita akan melakukan segmen sepekan Arsenal ya. Segmen di mana saya merekap berita-berita Arsenal selama seminggu terakhir yang ya banyak sekali didominasi oleh berita transfer ya gitu. Dan ya harapannya sih sepekan Arsenal ini bisa menjadi sumber berita teman-teman tanpa harus ngecek berita ke sana kemari ya. Teman-teman, sebelum kita mulai, channel saya adalah fans channel Arsenal dan saya sedang mengejar 500 subscriber. Jadi kalau teman-teman suka dengan konten-konten saya, boleh yuk di like, share dan subscribe ya. Dan jangan lupa dipencet tombol loncengnya. Jadi setiap kali saya upload, teman-teman juga dapat eh, reminder dari YouTube. Oke ya, tidak berlama-lama kita mulai di pemberitaan pertama. Ini adalah hasil pertandingan kemarin ya, akhir pekan kemarin. Match day 2 Arsenal ini berhasil menang 2-0 dari Aston Villa, di mana musim lalu kita home dan away kalah semua ya melawan Aston Villa. Jadi di sini kita lihat penyelamatan David Raya ya. Itu yang luar biasa, dari pantulan tiang gawang di atas, dengan cepat dia lalu bangun untuk menghalau header dari siapa ya, saya lupa, itu pemain depannya Aston Villa lah itu ya. Jadi luar biasa teman-teman. Kalau mau lihat review saya pertandingannya, saya sudah ada videonya, teman-teman silahkan lihat di video itu ya untuk review yang lebih mendalam dari pertandingan ini. Oke, berita selanjutnya ini yang pertama adalah undian untuk Carabao Cup ya. Jadi undian Carabao Cup kita nanti di pekan 23 September. Jadi pekan 23 September itu weekendnya kalau nggak salah ntar 24, 25, 26, 27, kalau nggak salah di 28 atau 29 lah ya. Jadi akhir pekannya itu 28 atau 29 September itu nanti kita akan melakukan pertandingan Carabao Cup ronde 3 ini melawan Bolton Wanderers ya. Jadi ini undiannya kita ketemu Bolton Wanderers. Ya, jadi kita tunggu nanti pertandingannya gimana. Saya harap sih kalau untuk pertandingan ini Arteta agak mengambil risiko ya, terutama mempercayakan starter kepada Ethan Nwaneri dan Miles Lewis Kelly ya sebagai pemain akademi yang ya sudah dipromosikan sebagai pemain tim utama musim ini. Ya itu aja sih untuk Carabao Cup. Nanti kita lihat hasilnya di bulan depan ya. Ini juga dari satu lagi dari undian kompetisi Champions League ya, di mana untuk fase liga kita sudah diundi melawan 8 tim ya. Ini adalah PSG dan Inter Milan dari pot 1, lalu dari pot 2 ini Shakhtar dan Atalanta, dari pot 3 ini Dinamo Zagreb dan Sporting Portugal, lalu untuk dari pot 4 itu AS Monaco dan Girona ya. Pertandingan ini akan juga berlangsung mulai bulan depan sampai dengan akhir Januari ya. Jadi eh, fase liga ini akan berjalan berapa, September, Oktober, November, Desember ya, ya sekitar, iya mulai bulan depan, enggak ding, sorry, bulan depannya lagi September. Intinya nanti sampai Januari lah ini ya untuk fase liga ini pertandingannya, sampai dengan 29 Januari gitu ya. Kita tunggu ini juga untuk teman-teman yang mau juga, sorry bukan mau, masih agak bingung lah ya, agak bingung tentang bagaimana sih format
Champions League ini saya ada videonya juga, teman-teman silakan nonton di video tersebut ya. Nanti saya taruh di kolom komentar deh link video saya buat teman-teman yang masih bingung dengan format Liga Champions ya. Oke, berikutnya ini ya. Oke, ini kita udah ngomong ke masalah transfer ya. Jadi yang sudah pasti juga ini Fabio Vieira dipinjamkan ke FC Porto ya. Ini dengan status peminjaman tanpa ada opsi atau kewajiban beli. Jadi hanya kontrak peminjaman murni gitu ya. Ya menurut saya ini sesuatu yang sangat bagus juga untuk Vieira, untuk dia punya jam terbang ya. Dan nanti kita bisa lihat dari peminjaman ini apakah memang dia cocok untuk terus bermain bagi Arsenal atau memang kita jual. Jadi apapun hasilnya menurut saya ini win-win solution ya. Vieira dapat jam terbang waktu bermain, Arsenal akan dapat pemain yang lebih berkembang, apakah untuk dipakai atau untuk dijual gitu ya. Oke, itu untuk berita transfer pertama. Berikutnya ini ya. Kemarin itu untuk transfer Eddie Nketiah ini memang roller coaster banget ya. Jadi setelah transfer dari Olympique Marseille itu gagal karena Arsenal tidak menyetujui harga yang ditawarkan oleh Marseille, dan di tahap-tahap akhir itu Arsenal memberikan penawaran kepada Marseille adalah untuk peminjaman 1 musim, lalu eh, 30 juta kewajiban beli. Itu Marseille tidak mau, Marseille menolak. Lalu datanglah Nottingham Forest ya. Nottingham Forest juga bergerak sangat cepat. Namun di tahap akhir itu Eddie Nketiah yang menolak ya, menolak Nottingham Forest karena kesepakatan personal ini tidak terjadi. Apakah itu memang secara gaji dia tidak cocok atau dari proyeknya yang dia tidak cocok? Eh, Pemberitaannya masih belum keluar ya, tapi yang pasti itu dari segi personal Eddie Nketiah yang nggak mau ke Nottingham Forest. Lalu datanglah Crystal Palace dan ya langsung selesai ya. Jadi ini Crystal Palace juga sudah selesai. Arsenal dan Crystal Palace ini sudah sepakat untuk 25 juta pound sterling ditambah 5 juta add-on ya. Jadi Arsenal ini dapat di 30 juta pound sterling dari total kesepakatannya ini untuk Eddie Nketiah. Ya dari saya semoga sukses lah ya Eddie ya di Crystal Palace. Semoga di tempat yang mungkin tekanannya tidak setinggi di Arsenal bisa berkembang lebih jauh karirnya. Gitu ya. Oke, next ini juga dari pemain kita ya. Ya, ini Aaron Ramsdale ya akhirnya berlabuh ke Southampton. Jadi ini Ramsdale ini juga agak roller coaster ya, setelah dari Ajax itu proposal peminjamannya ditolak oleh Arsenal, lalu datang Wolves. Wolves itu juga berminat untuk mendatangkan Ramsdale, tapi ya secara harga itu mereka tidak cocok ya. Jadi akhirnya Wolves mundur teratur. Lalu juga siapa kalau nggak salah Bournemouth ya. Bournemouth itu juga tertarik, tapi eh, siapa sih kemarin? Ya pokoknya mereka akhirnya lebih memilih untuk meminjam. Iya, Bournemouth akhirnya lebih memilih untuk meminjam Kepa dari Chelsea. Akhirnya ini Southampton ya yang tadinya mau mendatangkan Justin Biljo, tapi dari medical itu ketahuan ada satu cedera lama, yang dimana dari Justin Biljo dan Feyenoord itu merasa tidak ada masalah, tapi cedera itu dipermasalahkan oleh Bournemouth. Jadi kesepakatan gagal ya antara Southampton dan Feyenoord untuk Justin Biljo, dan akhirnya mereka mengambil Ramsdale ya. Jadi ini selamat juga Ramsdale ke Southampton. Itu nilainya adalah 25 juta pound sterling. Itu sudah termasuk add-on.
Ya intinya juga semoga sukses lah ya Ramsdale ya di Southampton gitu. Semoga bisa dapet target kamu sebagai pengen jadi kiper nomor satu timnas Inggris ya. Ya, berikutnya untuk berita kita ya ini tadi ya. Dengan perginya Ramsdale ini juga kita mencari kiper cadangan ya. Kiper cadangan ini juga jadi plot twist lagi nih ya. Joan Garcia yang tadinya digadang-gadang akan menjadi eh, kiper cadangan Arsenal itu gagal kesepakatannya karena dari Espanyol ini minta itu 30 juta euro ya, 30 juta euro sebagai itu adalah angka klausul pelepasannya ya. Jadi klausul pelepasannya eh, ini siapa Joan Garcia itu di 30 juta euro dan Espanyol hanya mau itu melepaskan Joan Garcia kalau itu rilis klausul pelepasannya di trigger gitu. Jadi dan Arsenal maunya itu adalah 20 juta euro. Jadi penawaran terakhir itu adalah 20 juta euro ditambah dengan add-on yang belum diketahui nilainya gitu. Tapi ya itu ditolak karena tadi sekali lagi Espanyol hanya mau klausul pelepasannya ditebus 30 juta euro. Selain itu mereka nggak mau gitu. Jadi akhirnya karena tidak ada waktu untuk bernegosiasi, Arsenal melakukan peminjaman ini adalah Neto ya dari Bournemouth gitu. Kita banyak sekali negosiasi dengan Bournemouth ya. Jadi Neto ini dipinjam dari Bournemouth ini tanpa ada opsi atau kewajiban beli. Ya ini mungkin ya hanya menjadi solusi sementara ya dan di mana juga ini beritanya tentang Neto tidak bisa kita pakai untuk di Carabao Cup ya. Jadi tidak bisa dipakai di Carabao Cup karena sudah bermain bagi Bournemouth di Carabao Cup. Jadi ya ini hanya bisa dipakai di ya kejuaraan lainnya kecuali di Carabao Cup dan di EPL pada saat melawan Bournemouth tidak bisa digunakan juga. Ya karena dia hanya dipinjam gitu ya, bukan dibeli. Nah ini jadi ya ini plot twistnya ya dan untuk kiper jadi kita hanya ada David Raya dan eh, Neto ya karena ini ya di berita selanjutnya kita mencoba untuk mendatangkan kiper ketiga ya ini Dan Whitley dari Wolves itu penawaran di deadline day itu ditolak ya jadi ditolak 300.000 pound sterling itu ditolak karena Wolves merasa waktu yang sudah terlalu mepet jadi tidak sempat untuk mencari pengganti jadi Wolves menolak penawaran dari Arsenal untuk Dan Whitley ya jadi ini ya sayang sekali sih cuman ya nggak terlalu apa ya nggak terlalu signifikan juga jadi nggak terlalu krusial bagi Arsenal untuk hal ini tapi ya sebenarnya ya dengan tadi ya untuk kiper cadangan kita tadi Neto tidak bisa digunakan di Carabao Cup ya sebenarnya sangat penting sebenarnya kalau saya ada kiper ketiga yang bisa dipakai untuk di Carabao Cup tapi ya kita lihatlah nanti ya karena apa? Karena untuk mencegah cedera bagi David Raya ya untuk pertandingan di Carabao Cup yang ya itu pertandingan seru-seruan juga, seru-seruan aja ya. Walaupun ya saya tetap merasa bahwa semua kompetisi adalah kompetisi penting, tapi menurut saya eh, ya ini adalah waktunya bagi para pemain cadangan gitu ya untuk Carabao Cup ini gitu ya. Ya ini jadi untuk Dan Whitley eh, kita ditolak untuk oleh Wolves ya. Berita berikutnya ini juga dari ini ya deadline day berita dari konferensi pers Arteta ya. Mikel Merino ini tidak bisa digunakan pada saat melawan Brighton nanti malam. Kenapa? Karena dia ada retak tulang bahu ya. Setelah terjadi tabrakan dengan Gabriel Magalhaes di sesi latihan kemarin gitu. Jadi Mikel Merino akan absen
beberapa minggu ke depan karena ini ya, retak tulang bahunya ini. Ya sayang sekali, tapi ya ya itulah ya itu kejadian-kejadian yang bisa terjadi gitu. Untungnya sih juga nggak terlalu ya, kalau mau dibilang parah, tapi ya menurut saya nggak terlalu parah juga ya. Jadi tulang bahu bukan cedera yang terlalu berbahaya gitu, tapi ya semoga bisa segera beres ya, jadi segera bisa nanti debut bagi Arsenal. Berikutnya ini ya yang seru di deadline day kita kali ini. Chelsea menawarkan Sterling kepada Arsenal. Jadi memang setelah Sterling ini sudah diberitakan oleh pelatih Chelsea sendiri ya, itu Enzo Maresca, bahwa Sterling ini tidak akan masuk ke skuadnya dia. Jadi apapun yang terjadi, Sterling ini tidak akan masuk dalam skuad Chelsea musim ini. Ya, Chelsea tadinya mau menggunakan Sterling untuk apa ya? Per perjanjian tukar guling dengan Jadon Sancho ke Manchester United, tapi akhirnya ini Sterling memilih ke Arsenal ya, untuk opsi peminjaman 1 musim tanpa kewajiban atau opsi beli. Ya, ini Sterling dikabarkan memilih ke Arsenal karena 3 faktor ya. Yang pertama adalah kedekatan dia dengan Arteta, di mana dia selalu memuji Arteta yang membantu dia untuk mencapai performa terbaik pada saat di Manchester City ya. Lalu juga bahwa adanya Champions League ya, jadi adanya Champions League di Arsenal. Lalu juga apa? Dia posisinya tidak perlu pindah dari London. Jadi 3 faktor ini yang membuat dia lebih memilih untuk ke Arsenal. Ya kita tunggu juga nanti apakah akan dipermanenkan atau bagaimana. Yang pasti sih Arsenal tadinya untuk masalah mempermanenkan Sterling itu tidak mau melakukan pembelian ya. Jadi dia Arsenal lebih memilih untuk free transfer gitu ya. Ya kita tunggu, ini masih sampai dengan jam 7 nanti ya untuk penyelesaian transfer Sterling gitu. Karena tadi sudah beres medical, jadi tinggal masalah administrasi dan dokumentasi. Ya, berikutnya untuk berita terakhir kita ya, ini untuk pemain keluar. Fulham ini membajak kesepakatan Reiss Nelson di menit akhir, yang tadinya sudah hampir pasti mau dipinjamkan ke Ipswich Town, tapi di menit-menit terakhir Fulham lalu merebut ya kesepakatan ini untuk meminjam Reiss Nelson. Ya ini juga untuk membuka ruang bagi Sterling ya. Jadi Sterling datang, Reiss Nelson dipinjamkan untuk memberikan waktu bermain tentunya bagi Nelson. Dan ya semoga sukses juga sih di Fulham. Jadi ini kesepakatannya adalah peminjaman, sekali lagi tanpa ada opsi atau kewajiban beli ya. Itu aja sih teman-teman ya untuk berita kita di sepekan Arsenal kita kali ini. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah chat juga untuk kali ini. Ya itu aja, sampai jumpa di video kita berikutnya.